temannya untuk berdoa. Boleh, siap, gerak. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari guru beri salam. Selanjutnya Ibu mengabsen dulu ya. Ibu. Fatima. Hadir, Bu. Bila. Hadir, Bu. Rizna. Hadir, Bu. Rahmat. Hadir, Bu. Kasmi Agus. Astrid. Hadir, Bu. Justin. Hadir, Bu. Yusmita. Hadir, Bu. Mona Lisa. Hadir, Bu. Alma. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Fani. Hadir, Bu. Sri Dewi. Hadir, Bu. Waras. Ibu. Mapada. Hadir, Bu. Irwan. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Bu. Ada yang terlewatkan namanya? Tidak ada, Bu. Berarti lengkap ya personilnya ini hari. Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau kasih motivasi dulu supaya kita selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebenarnya apa tujuan kita datang ke sekolah? Mencari ilmu untuk menambah wawasan. Perlu Anda ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan, dengan adanya pendidikan akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Ya. Apalagi kalian ini adalah sebagai generasi penerus bangsa. Tentunya yang memegang tombak keberhasilan pembangunan di masa depan adalah seperti kalian-kalian ini. Makanya tugasnya adalah selalu belajar dan belajar. Tentu kan kalian ingin memiliki masa depan yang cerah kan? Mau banget. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi apa? Mauan. Ada yang mau jadi guru, Dokter. Jadi guru rumah tangga. mau jadi guru rumah tangga. Jadi yang baik. Jadi yang berbeda. Ya. Jadi Sebelumnya mungkin masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang janji. Apa artinya janji? Atau sumpah? Oke. Sumpah atau janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke. Itu ya, itu adalah materi yang minggu lalu dan ada kelanjutannya pada pagi hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sumpah atau janji Pegawai. yang dikemukakan tadi adalah pengertiannya. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui apa itu pengertian sumpah. Kemudian siswa dapat mengetahui apa itu tujuan sumpah. Kemudian juga apa itu sarana penyimpanan dan apa itu tata cara pengambilan sumpah. Itu. Kemudian jadi Ibu mulai kembali ya. Adapun pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini adalah menjelaskan pengertian sumpah dengan benar, mengidentifikasi tujuan sumpah atau janji pegawai, kemudian mengklasifikasikan sarana penyumpahan dengan benar, dan menganalisis tata cara pengambilan sumpah dengan benar. Ya, seperti yang kita lihat di atas, sumpah atau janji pegawai. Yang pertama adalah pengertian sumpah atau janji pegawai. Sumpah atau janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian
Kita lanjut. Tujuan sumpah atau janji pegawai. Tujuan dari sumpah atau janji tersebut adalah merupakan salah satu usaha agar yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Tidak hanya kepada atasannya, tapi juga terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, kemudian apa yang menjadi sarana penyumpahan? Untuk rohaniawan, pendamping diperlukan adanya. Ada mushaf Al-Quran yang baik, kemudian ada naskah khutbah sumpah, ada naskah kata-kata pengukuhan sumpah, naskah doa penutup acara pengambilan sumpah. Kemudian untuk kelengkapan upacara pelaksanaan pengambilan sumpah diperlukan adanya protokol yang bertugas mengatur jalannya upacara pengambilan sumpah. Jadi harus ada protokol. Kemudian meja tempat penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah yang terletak di muka pejabat yang mengambil sumpah. Kemudian yang ketiga, gambar kepala negara atau presiden ditempatkan di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah dan gambar wakil negara atau wakil presiden di sebelah kirinya. Kemudian ada lambang negara ditempatkan di antara gambar presiden dan gambar wakil presiden di tengah-tengah agak ke atas. Selanjutnya ada bendera merah putih ditempatkan di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah dan bendera lambang atau patakan dari unit yang bersangkutan ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian kita lanjut tata cara pengambilan sumpah. Pejabat yang mengambil sumpah berdiri berhadapan-hadapan dengan pejabat atau pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jarak kurang lebih 2 meter. Kemudian saksi-saksi berdiri di antara pejabat yang mengambil sumpah dengan pejabat atau pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jarak satu di sebelah kanan pejabat atau pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah. Kemudian sebelum acara pengambilan sumpah dimulai, rohaniawan pendamping berdiri sejajar di sebelah kiri saksi-saksi. Kemudian pada waktu acara pengambilan sumpah akan dimulai, rohaniawan dalam hal ini berdiri di sebelah kanan pejabat atau pegawai negeri sipil yang akan mengangkat sumpah dengan ketentuan jarak kurang lebih 30 cm ke samping. Kemudian selanjutnya protokol yang bertugas mengatur jalannya upacara pelaksanaan pengambilan sumpah, mengambil tempat di sebelah kanan atau di sebelah kiri pejabat yang mengambil sumpah. Meja tempat penandatanganan naskah berita acara. Ini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada bendera merah putih, kemudian pengeras suara. Ada pakaian pejabat yang mengambil sumpah serta pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah. Ada rohaniawan. Tentunya kalau rohaniawan ya Islam yang mendampinginya berpakaian memakai jubah hijau ungu dan berpeci atau berkopiah. Pembacaan naskah penyumpahan dibimbing oleh pejabat yang mengambil sumpah sebagai inspektur upacara dan diikuti oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah. Dan selanjutnya, sebagai penutup, pembacaan doa dipimpin oleh rohaniawan Islam. Gitu. Jadi itu tadi materi yang Ibu paparkan mengenai sumpah atau janji pegawai. Selanjutnya Ibu beri kesempatan, maaf ya, Ibu bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1 ada Nur Hikmah, Rahma, Faras, Irwan, itu ya Nur Fadila Putri. Untuk kelompok 2 Rizka, Nur Hikmah Fajar, Rizka Nur Astri, Dewi, gitu ya. Kemudian untuk kelompok 3 ada Mona, Alma, Anissa, Fani,
kelompok silakan menuliskan tentang materi di atas, mencari referensi dari internet, buku dan sebagainya tentang sumpah atau janji pegawai. Karena permasalahan awal di sini adalah kalian mencari tahu tentang konsep dasar atau sumpah janji pegawai. Silakan Ibu berikan waktu 15 menit. Jadi Ibu bagi kelompok tadi berdasarkan tempat duduknya ya. Ibu. Sudah langsung semua duduk bersama dengan teman kelompoknya. Ya, silakan. Kita 15 menit. Silakan mencari referensi. Nanti kalau selesai mencari materi tentang pembelajaran kita hari ini, kalian presentasikan. Kemudian kelompok lain berikan tanggapan atau masukan terkait pembelajaran kita. Semua anggota kelompok mau presentasi. Iya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jarang sih. Sebenarnya berapa menit sih ya, Pak? Mana di sini? Bisa? Silakan cari referensi ya di internet.
Silakan nak kalau ada yang Siapa lagi yang mau kirim datanya? Mungkin terakhir sudah kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Itu datanya. Yang lanjut dulu.
ini tentang konsep dasar atau sumpah janji pegawai seperti yang dijelaskan tadi. Ada pengertiannya, ada tujuannya, kemudian sarana perintah dan tata cara pemilihan sumpah.
Jadi kalau ada yang kurang jelas Nak, silakan ditanyakan. Ibu. Jadi silakan kalian cari referensinya untuk menyimpulkan materi terkait pembelajaran di atas. Kemudian nanti dipaparkan dari kelompok lain menanggapi. Mulai kerja baik-baik ya. Karena nanti itu akan dipresentasikan. Kemudian kelompok lain akan menanggapi.
Gimana, sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kita persilakan
kepada kelompok 1 ya untuk memaparkan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggriani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu 1. Pengucapan sumpah. Susunan kata-kata sumpah pegawai negeri sipil ada 2 macam dalam pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri, yaitu sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan. Untuk kedua macam tersebut, kata-kata sumpahnya pun berbeda, yaitu 1. Kata-kata sumpah atau janji pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 2. Kata-kata sumpah jabatan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi pegawai negeri sipil atau pejabat yang melanggar sumpah atau janjinya, dapat dilakukan tindakan pemberhentian tidak hormat dari jabatan negeri yang dipangkunya, sebagaimana tertera dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dan bagi pejabat di lingkungan badan peradilan dapat menyebabkan tidak sahnya putusan atau penetapan yang dibuat mereka. Adapun pengukuhan sumpah yang akan dipersangkakan oleh Seseatri Nur Fadilah. Saya akan melanjutkannya, yaitu pengukuhan sumpah. Pengukuhan sumpah dilakukan setelah selesai pengucapan sumpah oleh pejabat atau PNS. Pengukuhan sumpah bertujuan untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyumpahan dan untuk lebih memberikan warna keagamaan. Pengukuhan sumpah dilakukan oleh rohaniwan dengan terlebih dahulu minta kepada pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah menirukan kata-kata pengukuhan. Kata-kata pengukuhan adalah sebagai berikut. 1. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Demi Allah bahwasannya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. 3. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Saya persilakan kepada Kasih Agus untuk melanjutkan. 3. Penandatanganan berita acara dilakukan setelah selesai pengucapan dan pembukaan
berita acara penyumpahan ditandatangani oleh 1. Pejabat PNS yang menangkap sumpah, 2. Pejabat yang mengambil sumpah, 3. Saksi, 4. Rohaniwan. Saya persilakan untuk membaca materinya. 4. Pengelolaan pelayanan upacara penyumpahan. Dalam rangka mencapai tujuan upacara penyumpahan yang harus khidmat dan berwibawa, maka Kementerian Agama secara khusus membentuk satu seksi yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan sumpah dan upacara keagamaan. Seksi ini adalah seksi Bisa Rakyat dan Penyumpahan, Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rakyat, Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dasar dan tugas dari seksi ini adalah disebutkan dalam pasal 324 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Agama. Kegiatan dari seksi ini disebutkan dalam rincian tugas, antara lain melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan, bimbingan, dan pelayanan di bidang perhitungan dan penetapan hari besar Islam, arah kiblat, waktu sholat, rekomendasi penerbitan kalender, serta di bidang penyumpahan. Sudah barang tentu, untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan sumpah keagamaan, unit yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Itulah persentase dari kelompok kami. Saya persilakan untuk kelompok 2 dan 3 bertanya kalau ada yang tidak paham. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok pertama, yaitu siapa saja pihak yang harus ada dalam sumpah atau janji pegawai. Bisa kami minta waktunya 5 menit? Atau mungkin ditampung saja dulu sama pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya, sudah. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Berapa jumlah saksi minimal dalam pengambilan sumpah janji? Apakah masih ada? Ya. Nomornya, guys. Kita kasih. Bagaimana jika saksi tidak mau disumpah? Apa masih ada? Dasar hukum apa saja yang menjadi dasar pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji PNS? Kami minta waktunya 10 menit untuk mencari jawaban. Siap. Kalau besok bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu siapa saja pihak-pihak yang harus ada dalam sumpah atau janji pegawai. 1. Pejabat yang mengambil sumpah atau janji sebagai pemimpin upacara. 2. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah. 3. Saksi-saksi. 4. Rohaniawan. Dan 5. Undangan. Apakah jawaban kami dapat diterima? Diterima. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2, yaitu berapa jumlah saksi minimal dalam pengambilan sumpah atau janji. Jawabannya, apabila pengambilan sumpah atau janji dilakukan terhadap lebih dari seorang pegawai negeri sipil, maka jumlah saksi cukup 2 orang saja. Apakah jawaban kami diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana jika saksi tidak mau disumpah. Sumpah saksi di pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat profil saksi yang diatur dalam pasal 160 KUHP. Jika saksi tidak disumpah, maka keterangan dari saksi tidak dapat dijadikan alat bukti. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Keempat, pertanyaan itu dasar hukum apa saja menjadi dasar pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji PNS. Pelantikan dan pengambilan sumpah PNS dilaksanakan berdasarkan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menyatakan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji. Apakah jawaban kami dapat diterima? Terima kasih. Sudah semua? Oke, kita kasih aplaus dulu. Kemudian kita persilakan kepada kelompok berikutnya untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang prosedur pengucapan sumpah atau janji pegawai. 1. Pengucapan sumpah. Susunan kata-kata sumpah pegawai negeri sipil ada 2 macam dalam pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri, yaitu sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan. Untuk kedua macam sumpah tersebut, kata-kata sumpahnya pun berbeda. 2. Pengukuhan sumpah. Pengukuhan sumpah dilakukan setelah selesai pengucapan sumpah oleh pejabat atau PNS. Pengukuhan sumpah bertujuan untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyumpahan dan untuk lebih memberikan warna keagamaan. Pengukuhan sumpah dilakukan oleh rohaniawan dengan terlebih dahulu meminta kepada pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah menirukan kata-kata pengukuhan. 3. Penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara penyumpahan dilakukan setelah selesai pengucapan dan pengukuhan sumpah. Berita acara penyumpahan ditandatangani oleh 1. Pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah. 2. Pejabat yang mengambil sumpah. 3. Saksi-saksi. 4. Rohaniawan. 4. Pengelolaan pelayanan upacara penyumpahan. Dalam rangka mencapai tujuan upacara penyumpahan yang harus hikmat dan berwibawa, maka Kementerian Agama secara khusus membentuk satu seksi yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan sumpah dan upacara keagamaan. Seksi ini adalah seksi hisab ruqyah dan penyumpahan, subdit pembinaan syariah dan hisab ruqyah direktorat.
Itulah tadi presentasi dari kelompok kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaannya. Apa isi sumpah atau janji pegawai? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Apa saja yang harus disiapkan dalam apa saja yang harus disiapkan dalam upacara sumpah atau janji pegawai? Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilakan kelompok juga untuk mengajukan pertanyaan. Apa isi sumpah jabatan? Apa masih ada pertanyaan? Bagaimana urutan susunan acara yang benar dalam upacara pengangkatan sumpah dan janji pegawai? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami minta waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaannya. Saya persilakan Kelas Yulia untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Apakah isi sumpah atau janji pegawai? Yaitu demi Allah, saya bersumpah berjanji bahwa saya untuk dianggap menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Apakah jawaban saya? Diterima. Saya persilakan Risma untuk menjawab pertanyaan dari kelompok selanjutnya. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam upacara sumpah atau janji pegawai? Yang pertama itu protokol, yang kedua meja tempat penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah, ketiga gambar kepala negara atau presiden, 4 lambang negara, 5 bendera merah putih, dan 6 pengeras suara. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Bisa. Saya persilakan Sri Fatima untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa isi sumpah jabatan? Yaitu bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Bisa. Bapak. Saya persilakan Dosen Rahma untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana urutan susunan acara yang benar dalam upacara pengangkatan sumpah dan janji pegawai? 1. Menyanyikan dan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya. 2. Pembicaraan keputusan pengangkatan PNS atau pengangkatan dalam jabatan. 3.
pembacaan naskah pelantikan, dan 4. Pengambilan sumpah atau janji. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Gimana, sudah semua? Oke, kita kasih aplaus dulu. Kemudian kalian lihat perhatiannya di atas. Ini adalah video simulasi tentang pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Buat apa ya? Ulang dari awal. Ini bisa kita taruhnya di situ.
Itu menyala. Guys, kita sedang ada kendala guys, tapi berdoakan ya guys, semoga syuting kita berjalan dengan lancar. Kita acting lagi ya guys. Ayo guys, doakan semoga syutingnya lancar. Jadi saya juga SMK 2 nih, SMK 3, SMK 1, Oke, saya keberapa nanti? Saya doakan ya, semoga ibu lancar bersihkan. di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022. Hari ini, Selasa, 27 September 2022, baik Bapak maupun Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali acara yang dilakukan bersama Lagu Kebangsaan Republik Indonesia.
Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Memasuki acara pertama, sambutan pertama dari Ibu Seti Octavia selaku Wali Kota Tangerang. Ada yang punya pasukan wali kota? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022 ini. Hadirin yang saya hormati, pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara, memiliki arti yang sangat strategis dan mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggara pemerintah. Pegawai negeri sipil memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Maka setiap pegawai negeri sipil wajib mengambil sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang aparat negeri sipil negara, dinyatakan bahwa setiap calon pegawai negeri sipil pada penempatannya menjadi pegawai negeri sipil wajib mengucapkan sumpah berjanji. Laporan kegiatan dalam rangka sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang, yakni yang pertama dasar hukum, kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, tiga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah janji pegawai negeri sipil, empat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 negara dan pemerintah bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah dan martabat pegawai negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri seorang agama bahwa saya akan menegakkan sesuatu yang menurut sifatnya akan memerintah harus saya laksanakan bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk satu negara. Kemudian ini yang naik adalah saksi. Ada 3 orang saksi yang melihat penandatanganan. Tanda tangan saksinya juga ikut buat tanda tangan. Kemudian tempat duduk semula. Saksinya nanti saksinya aku. Menjadi pegawai sipil daerah Pertanian dan berita acara Sumpah Janji. Kemudian maju kembali. Demikian acara pengambilan Sumpah Janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang 2022. Saya ucapkan selamat berjalan beberapa tahun bersilakan meninggalkan tempat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kota mana? Silakan. Tadi coba baca. Kita PNS-nya. Di mana kamu? Mau di mana kak? Sini. Sampai pensi kali ini. Ambil saya balik sebentar. Pasti. Ya, pasti Dirjen.
Siapa lagi? Siapa mau Saya rohaninya. Maniawan. Di mana dah? Ya. Sudah ada semua? Itu lebih bagus. Di sini rohaniawan. Rohaniawan tidak kelihatan tangannya. Cari susi. Atau di sini saja tempatnya. Kita tahu saja. Oke? Bisa dimulai? Yang tahu ya? Oke. Silakan. Moderator, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Ya. Ya. tahun 2022, hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara pertama sambutan dari Ibu Septi selaku Wali Kota Tangerang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah janji pegawai Untuk menemani pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpahnya. Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji Demi Allah saya bersumpah dan berjanji bahwa saya bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya sesuai atau menurut sifatnya atau menurut pemerintah, bahwa saya akan berkata jujur berkata jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Selanjutnya, penandatanganan sumpah janji pegawai negeri sipil. Selanjutnya, penyerahan secara simbolik petikan surat keputusan wali kota Kita. Sempat dah muat. Kalau latihan. Bisa aja 25 4 menit. Jadi diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soal biasa. Sambil mengerjakan soal biasa, Ibu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan juga tentang simulasi pengambilan sumpah atau janji pegawai ya.
Berhubung soalnya sudah terkumpul semua, kalian juga tadi sudah menyimpulkan ya? Materi pembelajaran kita pada hari ini dan minggu depan juga atau pertemuan berikutnya tentang bagaimana pengambilan sumpah atau janji sendiri ya. Oke, jadi Ibu juga sudah menyampaikan tadi refleksi bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang bisa dipetik atau dibawa pulang mengenai materi pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, kemudian Ibu tutup kegiatan pada pertemuan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu saya minta kepada wali kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Dulunya Pada bisa, wali kelas. dulunya bisa berat. Teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.